Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel IPS Nusantara. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar mengenai kehidupan masyarakat pada masa Hindu-Buddha. Materi ini merupakan materi IPS kelas 7 semester 2. A. Kehidupan masyarakat pada masa Hindu-Buddha. Setelah melalui masa Praksara, masyarakat Indonesia memasuki masa kehidupan yang baru, yaitu masa Hindu-Buddha. Masa ini seringkali disebut juga dengan masa klasik, yaitu awal masuknya unsur-unsur budaya India di Kepulauan Indonesia. Pada masa ini, banyak kemajuan yang dicapai dalam pemikiran dan hasil-hasil budaya. Masuknya kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Hubungan dagang antara India dan Cina semula dilakukan melalui jalur darat yang kita kenal sebagai jalur sutra. Jalur ini membentang dari Cina melewati Asia Tengah sampai ke Eropa. Komoditi utama yang diperdagangkan adalah kain sutra dari Cina. Itulah mengapa jalur tersebut dinamakan sebagai jalur sutra. Selain kain sutra, wewangian dan rempah-rempah juga menjadi komoditas yang sangat laris di Eropa. Akan tetapi, sejak awal abad Masehi, jalur itu dialihkan melalui laut karena situasi jalan darat di Asia Tengah sudah tidak aman. Jalan laut yang terdekat dari India ke Cina yaitu melalui Selat Malaka. Peralihan rute perdagangan ini telah membawa keuntungan bagi masyarakat di Indonesia. Kepulauan Indonesia menjadi daerah transit atau pemberhentian bagi pedagang-pedagang Cina dan pedagang-pedagang India. Dalam perdagangan tersebut terjadilah kontak hubungan di antara keduanya, yaitu antara Indonesia dengan India dan antara Indonesia dengan Cina. Hubungan dengan kedua bangsa itu menyebabkan pengaruh Hindu-Buddha yang berasal dari India berkembang di Indonesia. Namun demikian, tidak diketahui secara pasti mengenai kapan dan bagaimana proses masuknya kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Berikut ini ada beberapa teori mengenai masuknya kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia. A. Teori Waisya. B. Teori Ksatria. C. Teori Brahmana. D. Teori arus balik. Teori Waisya. Teori Waisya dikemukakan oleh N.J. Crook. Ia menyebutkan bahwa proses masuknya kebudayaan Hindu-Buddha dibawa oleh pedagang India. Para pedagang India di Indonesia menyesuaikan angin musim. Sambil menunggu perubahan arah angin, mereka dalam waktu tertentu menetap di Indonesia. Selama para pedagang menetap di Indonesia, memungkinkan terjadinya perkawinan dengan perempuan-perempuan pribumi atau perempuan Indonesia. Teori Ksatria. Ada 3 pendapat mengenai proses penyebaran kebudayaan Hindu-Buddha yang dilakukan oleh golongan ksatria, yaitu 1. Menurut Ceceburg, menjelaskan bahwa para ksatria memperebutkan kekuasaan dan pemenangnya akan dinikahkan dengan sang putri. Dari perkawinan tersebutlah para ksatria menyebarkan tradisi Hindu-Buddha. Yang kedua, sama seperti yang diungkap oleh Ceceburg, Mokreji juga mengatakan bahwa golongan ksatria dari Indialah yang membawa kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia. Para ksatria pun membangun koloni-koloni yang berkembang menjadi sebuah kerajaan. Yang ketiga, J.L. Moon menghubungkan proses terbentuknya kerajaan-kerajaan pada awal abad ke-5 dan ternyata sekitar abad ke-5 ada di antara para keluarga kerajaan India Selatan
melarikan diri sewaktu kerajaan mereka hancur. Mereka itu nantinya mendirikan kerajaan di Indonesia. Teori Brahmana. Teori ini diungkap oleh J.C. Van Leer. Dia mengatakan bahwa kebudayaan Hindu-Buddha dibawa oleh golongan Brahmana. Pendapatnya itu didasarkan pada pengamatan terhadap sisa-sisa peninggalan kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha di Indonesia, terutama pada prasasti-prasasti yang menggunakan bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa. Karena hanya golongan Brahmana lah yang mengetahui bahasa dan huruf itu. Teori arus balik. Teori ini diungkap oleh F.D.K. Bos yang dikenal dengan teori arus balik. Teori ini menyebutkan bahwa banyak pemuda Indonesia yang belajar agama Hindu-Buddha ke India. Setelah memperoleh ilmu yang banyak, mereka kembali ke Indonesia dan menyebarkannya. Pengaruh Hindu-Buddha terhadap masyarakat Indonesia meliputi beberapa bidang. Yang pertama, bidang pemerintahan. Yang kedua, bidang sosial. Yang ketiga, bidang ekonomi. Yang keempat, bidang agama. Dan yang kelima, bidang kebudayaan. Bidang pemerintahan. Sebelum unsur kebudayaan dan agama Hindu-Buddha masuk, masyarakat dipimpin oleh seorang kepala suku yang dipilih oleh anggota masyarakatnya. Ia harus dapat melindungi keselamatan dan kesejahteraan rakyatnya. Setelah masuknya unsur kebudayaan dan agama Hindu-Buddha, terjadilah perubahan. Kedudukan kepala suku digantikan oleh raja, seperti halnya di India. Kedudukan raja tidak lagi dipilih oleh masyarakat, melainkan diturunkan secara turun-temurun. Bidang sosial. Pengaruh Hindu-Buddha dalam bidang sosial ditandai dengan munculnya pembedaan yang tegas antara kelompok masyarakat. Dalam masyarakat Hindu, pembedaan ini disebut dengan sistem kasta. Sistem ini membedakan masyarakat berdasarkan fungsinya. Ada 4 kasta dalam masyarakat Hindu. Yang pertama adalah golongan Brahmana. Golongan Brahmana atau pendeta ini menduduki golongan pertama atau tertinggi. Yang kedua, golongan Ksatria. Golongan ini terdiri dari bangsawan, prajurit yang menduduki kelompok kedua. Yang ketiga, golongan Waisya. Golongan ini terdiri dari para pedagang dan para petani. Yang keempat adalah Sudra. Kelompok ini terdiri dari rakyat biasa yang menduduki kasta terendah dalam masyarakat Hindu. Bidang ekonomi. Sejak terbentuknya jalur perdagangan laut yang menghubungkan India dan Cina, kegiatan perdagangan di Kepulauan Indonesia berkembang pesat. Daerah pantai timur Sumatera menjadi jalur perdagangan yang ramai dikunjungi oleh para pedagang. Kapal-kapal dagang dari India dan Cina banyak yang singgah untuk menambah persediaan makanan dan minuman, menjual dan membeli barang dagangan, atau menanti waktu yang baik untuk berlayar. Bidang agama. Hubungan antara Indonesia dan pusat Hindu-Buddha di Asia berawal dari hubungan dagang antara Indonesia yang pada akhirnya menjadi pusat-pusat Hindu-Buddha. Pusat-pusat ini berkembang menjadi pusat kerajaan dan pusat penyebaran Hindu-Buddha ke berbagai wilayah sesuai dengan cakupan wilayah kerajaan. Bidang kebudayaan. Sebelum masuknya unsur kebudayaan dan agama Hindu-Buddha, telah berkembang budaya asli Indonesia. Setelah Hindu-Buddha datang, terjadilah proses perpaduan antara dua kebudayaan tersebut. Perpaduan itu disebut akulturasi. Hasilnya adalah kebudayaan baru yang memiliki ciri khas dari masing-masing kebudayaan. Contoh hasil akulturasi antara kebudayaan Hindu-Buddha
dengan kebudayaan di Indonesia antara lain sebagai berikut. 1. Seni bangunan. Bentuk bangunan candi pada umumnya merupakan bentuk akulturasi antara unsur budaya Hindu-Buddha dengan unsur budaya asli Indonesia. Bagian-bagian candi dan stupa adalah unsur dari India. Bentuk candi-candi di Indonesia pada hakikatnya adalah punden berundak yang merupakan unsur asli Indonesia. Bangunan punden berundak sebenarnya sudah berkembang dari masa praksara sebagai penggambaran dari alam semesta yang bertingkat-tingkat. Tingkat paling atas adalah tempat persemayaman nenek moyang. 2. Seni rupa dan seni ukir. Masuknya pengaruh Hindu-Buddha membawa perkembangan dalam bidang seni rupa, seni pahat, dan seni ukir. Hal ini dapat dilihat pada relief atau seni ukir yang dipahatkan pada bagian dinding candi. Misalnya, relief yang dipahatkan pada dinding-dinding pagar langkang di Candi Borobudur yang berupa pahatan riwayat Sang Buddha. 3. Sastra dan aksara. Berkembangnya karya sastra, terutama yang bersumber dari Mahabharata dan Ramayana, melahirkan seni pertunjukan wayang kulit. Cerita dalam pertunjukan wayang berasal dari India, tetapi wayangnya asli dari Indonesia. Selain itu, ada pula tokoh-tokoh pewayangan yang khas di Indonesia. Misalnya tokoh-tokoh punakawan seperti Semar, Gareng, Petro, dan Bagong. Perkembangan sastra ini didukung oleh penggunaan bahasa Sansekerta dan huruf-huruf di India seperti Pallava, Pranagari, dan Dewanagari. Kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Lahirnya kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha merupakan salah satu bukti adanya pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Tradisi agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Kepulauan Indonesia berkembang dengan pesat. 1. Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai berdiri sekitar abad ke-5 Masehi. Kerajaan ini terletak di Muara Kaman, Kalimantan Timur, tepatnya di hulu Sungai Mahakam. Informasi tentang awal mula Kutai diketahui dari Yupa. Ada 7 buah Yupa yang menjadi sumber utama bagi para ahli untuk mengetahui sejarah kerajaan Kutai. Yupa adalah tugu batu yang berfungsi sebagai tugu peringatan. Yupa ini dikeluarkan pada masa pemerintahan Raja Mulawarman. Prasasti Yupa ditulis dengan huruf Pallava dan bahasa Sansekerta. Dalam salah satu isi prasasti Yupa, kita dapat mengetahui nama-nama raja yang pernah memerintah di Kutai, yaitu Kudungga, Aswawarman, dan Mulawarman. Kudungga mempunyai anak bernama Aswawarman dan cucu yang bernama Mulawarman. Dua nama terakhir merupakan nama yang mengandung unsur India. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh Hindu pada keluarga kerajaan itu sudah mulai masuk pada masa Kudungga, yang dibuktikan dengan diberikannya nama Hindu pada anaknya. Satu di antara Yupa di kerajaan Kutai berisi keterangan bahwa Raja Mulawarman telah memberi sedekah 20.000 ekor sapi kepada para Brahmana. 2. Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara merupakan kerajaan yang tertua di Pulau Jawa dan diperkirakan berdiri pada abad ke-5 Masehi. Kerajaan Tarumanegara adalah kerajaan Hindu beraliran Wisnu. Sumber sejarah mengenai kerajaan Tarumanegara diketahui dari prasasti-prasasti yang ditinggalkannya.
Prasasti itu menggunakan huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta. Saat ini ada ditemukan 7 buah prasasti, yaitu Prasasti Kebun Kopi, Prasasti Ciaruten, Prasasti Pasir Awi, Prasasti Jambu, Prasasti Muara Cianten, dan Prasasti Tugu. Mata pencarian masyarakat Tarumanegara adalah bertani dan berdagang. Menurut berita yang ditulis Fahien, barang yang diperdagangkan adalah cula badak, kulit penyu, dan perak. Fahien juga menjelaskan bahwa di Tarumanegara terdapat 3 agama, yakni agama Hindu, agama Buddha, dan kepercayaan animisme. Raja yang terkenal dari kerajaan Tarumanegara adalah Purnawarman. Untuk memajukan bidang pertanian, raja memerintahkan pembangunan irigasi dengan cara menggali sebuah saluran sepanjang 6.112 tombak. Saluran itu disebut dengan Sungai Gomati. Saluran itu selain berfungsi sebagai irigasi, juga untuk mencegah bahaya banjir. 3. Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya berdiri sekitar abad ke-7 Masehi. Kerajaan Sriwijaya merupakan salah satu kerajaan besar yang pernah berdiri di Indonesia. Kerajaan ini mampu mengembangkan diri sebagai negara maritim dengan menguasai lalu lintas pelayaran dan perdagangan dari Selat Malaka, Selat Sunda, hingga Laut Jawa. Sumber sejarah kerajaan Sriwijaya diperoleh dari prasasti yang berasal dari dalam negeri dan prasasti dari luar negeri. Prasasti yang berasal dari dalam negeri antara lain Prasasti Kedugan Bukit, Prasasti Talang Tuo, Prasasti Telaga Batu, Prasasti Kota Kapur, Prasasti Karangbirahi, Prasasti Palas Pasma, dan Prasasti Amogapasa. Berdasarkan sumber-sumber tersebut, diperoleh keterangan mengenai kerajaan Sriwijaya sebagai berikut. Kerajaan Sriwijaya pernah menjadi pusat kegiatan ilmiah agama Buddha di Asia Tenggara. Pulau Bangka dan Jambi Hulu telah ditaklukkan oleh kerajaan Sriwijaya pada tahun 686 Masehi. Pada awal abad ke-11, Raja Rajendra Chola dari Kerajaan Chola Mandala, India, melakukan penyerbuan besar-besaran ke wilayah Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya diperkirakan terletak di Palembang, di dekat pantai dan di tepi Sungai Musi. Perkembangan perdagangan didukung oleh letak Sriwijaya yang strategis. Sriwijaya terletak di persimpangan jalur perdagangan internasional. Sriwijaya membentuk armada angkatan laut yang kuat. Melalui armada angkatan laut yang kuat, Sriwijaya mampu menguasai kawasan perairan Asia Tenggara, perairan di Laut Natuna, Selat Malaka, Selat Sunda, dan Laut Jawa. Raja yang terkenal dari kerajaan Sriwijaya adalah Bala Putradewa. Ia memerintah sekitar abad ke-9 Masehi. Pada masa pemerintahannya, Sriwijaya mencapai masa kejayaan. Wilayah kekuasaan Sriwijaya berkembang luas. Daerah-daerah kekuasaannya antara lain Sumatera dan pulau-pulau sekitar Jawa bagian barat, sebagian Jawa bagian tengah, sebagian Kalimantan, dan semenanjung Melayu. Pada abad ke-11, kekuasaan kerajaan Sriwijaya mulai mundur. Salah satu penyebabnya adalah penyerbuan besar-besaran ke wilayah Sriwijaya oleh Raja Rajendra Chola dari Chola Mandala. Pada tahun 1017 Masehi, Kerajaan Chola Mandala mengadakan serangan pertama.
Serangan kedua dilakukan pada tahun 1025 Masehi. Penyerbuan Kola Mandala dapat dipukul mundur, namun kekuatan armada laut Sriwijaya mengalami kemunduran. Pada tahun 1377, armada laut Majapahit menyerang Sriwijaya. Serangan ini mengakhiri riwayat kerajaan Sriwijaya. Berikut ini dapat kalian saksikan gambaran kehancuran kerajaan Sriwijaya. 4. Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno berdiri pada pertengahan abad ke-8. Kerajaan ini diperintah oleh dua dinasti, yaitu dinasti Sanjaya yang beragama Hindu dan dinasti Sailendra yang beragama Buddha. Kedua dinasti itu saling mengisi pemerintahan dan kadang-kadang memerintah bersama-sama. Sumber sejarah kerajaan Mataram kuno diperoleh dari prasasti peninggalannya. Prasasti tersebut diantaranya adalah Prasasti Canggal, Prasasti Kalasan, Prasasti Ligor, Prasasti Nalanda, Prasasti Klurak, dan Prasasti Mantiasi. Kehidupan politik kerajaan Mataram kuno diwarnai dengan pemerintahan dua dinasti yang silih berganti. Berdasarkan Prasasti Canggal, diketahui bahwa Mataram kuno mula-mula diperintah oleh Raja Sana, kemudian digantikan oleh keponakannya yang bernama Sanjaya. Raja Sanjaya memerintah dengan bijaksana, sehingga rakyat hidup aman dan tentram. Setelah Raja Sanjaya, Mataram kuno diperintah oleh Rakai Panangkaran. Dalam Prasasti Kalasan disebutkan bahwa Rakai Panangkaran telah memberikan hadiah tanah dan memerintahkan membangun sebuah candi untuk Dewi Tara dan sebuah biara untuk para pendeta agama Buddha. Tanah dan bangunan tersebut terletak di daerah Kalasan. Sepeninggal Rakai Panangkaran, Mataram kuno terpecah menjadi dua. Satu pemerintahan dipimpin oleh keluarga Sanjaya yang menganut agama Hindu, satu pemerintahan lagi dipimpin oleh keluarga Sailendra yang menganut agama Buddha. Perpecahan keluarga tersebut tidak berlangsung lama. Rakai Pikatan dari keluarga Sanjaya mengadakan perkawinan dengan Pramodyawardhani dari keluarga Sailendra. Melalui perkawinan ini, Mataram kuno dapat dipersatukan kembali. Pada masa pemerintahan Pikatan Pramodyawardhani, wilayah Mataram berkembang luas, meliputi Jawa Tengah dan Jawa Timur. Raja-raja yang memerintah Mataram kuno selanjutnya yaitu Raja Daksa, memerintah tahun 910 sampai 919 Masehi. Raja Tulodong, memerintah tahun 919 sampai 924 Masehi. Sri Maharaja Rakaiwawa memerintah tahun 924 sampai 929 Masehi. Kemunduran kerajaan Mataram kuno. Pada masa pemerintahan Sri Maharaja Rakaiwawa, terjadi bencana meletusnya Gunung Merapi yang memporak-porandakan daerah Jawa Tengah. Mpu Sindok sebagai pejabat dalam pemerintahan Sri Maharaja Rakaiwawa memindahkan pusat kerajaan ke Jawa Timur. Selain terjadinya bencana alam, perpindahan ini disebabkan oleh serangan-serangan dari Sriwijaya ke Mataram. Hal ini mengakibatkan Mataram kuno makin terdesak ke wilayah timur. Kebudayaan Mataram kuno. Dalam bidang kebudayaan, Mataram kuno banyak menghasilkan karya berupa candi dan stupa. Keluarga Sanjaya yang beragama Hindu meninggalkan candi-candi seperti Komplek Candi Dieng, Komplek Candi Gedong Songo, dan Candi Prambanan. Adapun keluarga Sailendra yang beragama Buddha meninggalkan stupa seperti Borobudur, Mendut, dan Pawon. Gambaran candi yang ditinggalkan oleh keluarga Sanjaya dapat dilihat pada gambar berikut. Seperti pada Candi Dieng,
yang ditinggalkan oleh keluarga Sanjaya. Gambaran candi yang ditinggalkan oleh keluarga Sailendra salah satunya adalah bangunan Candi Mendut yang terletak di Magelang. 5. Kerajaan Medang. Sebelumnya sudah dijelaskan bahwa Empu Sindok memindahkan ibu kota kerajaan Mataram dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Ibu kotanya terletak di dekat Jombang, di tepi Sungai Berantas. Empu Sindok ini mendirikan dinasti baru yang bernama Dinasti Isyana, menggantikan dinasti Sailendra. Sumber sejarah yang berkenaan dengan kerajaan Medang di Jawa Timur antara lain Prasasti Pucangan, Prasasti Anjuk Ladang dan Pradah, Prasasti Limus, Prasasti Sirah Keting, Prasasti Wurara, Prasasti Semangaka, Prasasti Silet, Prasasti Turun Hyang, dan Prasasti Ganda Kuti. Pendiri kerajaan Mataram di Jawa Timur adalah Empu Sindok, sekaligus sebagai raja pertama dengan gelar Sri Maharaja Rakai Hino Sri Isana Wikrama Dharma Tunggadewa. Empu Sindok memerintah tahun 929 sampai 948 Masehi. Setelah Empu Sindok meninggal, ia digantikan oleh anak perempuannya bernama Sri Isana Tunggawijaya. Ia menikah dengan Sri Lokapala dan dikaruniai seorang putra yang bernama Sri Makutawang Swardana yang kemudian naik tahta menggantikan ibunya. Berdasarkan berita dari Cina, disebutkan bahwa Dharmawangsa pada tahun 990 Masehi mengadakan serangan ke Sriwijaya sebagai upaya mematahkan monopoli perdagangan Sriwijaya. Akan tetapi, upaya ini mengalami kegagalan. Tahun 1016. Pada tahun 1016, Raja Worawari menyerang Dharmawangsa. Diduga penyerangan ini terjadi atas dorongan kerajaan Sriwijaya. Serangan ini terjadi pada saat Dharmawangsa sedang melaksanakan perkawinan antara putrinya dengan Airlangga, putra Raja Udayana dari Bali. Peristiwa ini menewaskan seluruh keluarga raja, termasuk Dharmawangsa sendiri. Hanya Airlangga yang berhasil menyelamatkan diri. Airlangga bersembunyi di Wonogiri atau hutan gunung dan hidup sebagai seorang pertapa. Tahun 1019. Pada tahun 1019, Airlangga dinobatkan menjadi raja menggantikan Dharmawangsa oleh para pendeta Buddha. Ia segera mengadakan pemulihan hubungan baik dengan Sriwijaya. Airlangga membantu Sriwijaya ketika diserang Raja Kolamandala dari India Selatan. Tahun 1037. Pada tahun 1037, Airlangga berhasil mempersatukan kembali daerah-daerah yang pernah dikuasai oleh Dharmawangsa. Airlangga juga memindahkan ibu kota kerajaannya dari Daha ke Kahuripan. Tahun 1042. Pada tahun 1042, Airlangga menyerahkan kekuasaannya pada putrinya yang bernama Sangrama Wijaya Tunggadewi. Namun putrinya itu menolak dan memilih untuk menjadi seorang petapa dengan nama Ratu Giriputri. Selanjutnya, Airlangga memerintahkan Pubarada untuk membagi dua kerajaan, yaitu Panjalu dengan ibu kota Daha dan Jenggala yang beribu kota di Kahuripan. Bidang ekonomi Kerajaan Medang. Kehidupan ekonomi Kerajaan Medang banyak bergantung kepada pelayaran dan perdagangan. Kerajaan Sriwijaya menjadi saingan berat bagi Kerajaan Medang, karena waktu itu Sriwijaya menguasai jalur perdagangan laut India, Indonesia, Cina. Hal inilah yang menyebabkan Raja Dharmawangsa
berusaha mematahkan monopoli perdagangan Sriwijaya. Bidang sastra. Pada masa pemerintahan Dharmawangsa, kitab Mahabharata disadur dalam bahasa Jawa kuno. Selanjutnya pada masa pemerintahan Airlangga, Bukanwa menggubah kitab Arjuna Wiwaha. 6. Kerajaan Kediri. Munculnya kerajaan Kediri berawal dari pembagian kerajaan oleh Airlangga menjadi Janggala dan Panjalu. Kedua kerajaan ini dibatasi oleh Kali Brantas. Tujuan Airlangga membagi kerajaan adalah untuk mencegah perpecahan antara kedua putranya. Akan tetapi upaya tersebut mengalami kegagalan. Setelah Airlangga wafat pada tahun 1049 Masehi, terjadi perang antara Janggala dan Panjalu. Perang ini berakhir dengan kekalahan Janggala. Kerajaan kembali dipersatukan di bawah kekuasaan Panjalu atau Kerajaan Kediri. Sumber sejarah Kerajaan Kediri antara lain Prasasti Padelegan, Prasasti Panumbangan, Prasasti Hantang atau Ngantang, Prasasti Talan, dan Prasasti Desa Jepun. Raja-raja yang memerintah di Kediri antara lain Raja Jayawarsa, Raja Jayabaya, Raja Sarwewara, Raja Gandhara, Raja Kameswara, dan Raja Kartajaya. Awal pemerintahan Raja Jayabaya. Awal masa pemerintahan Jayabaya, kekacauan akibat pertentangan dengan Janggala terus berlangsung. Baru pada tahun 1135 Masehi, Jayabaya berhasil memadamkan kekacauan itu. Sebagai bukti, adanya prasasti Hantang yang memuat tulisan Panjalu Jayati, artinya Panjalu menang. Hal itu untuk mengenang kemenangan Panjalu atas Janggala. Setelah itu, Jayabaya mulai menata dan mengembangkan kerajaannya. Bidang ekonomi Kerajaan Kediri. Kehidupan ekonomi Kerajaan Kediri bersumber dari usaha pertanian, pelayaran, dan perdagangan. Hasil utama pertanian masyarakat Kediri adalah beras. Pelayaran dan perdagangan juga berkembang. Hal ini ditopang oleh armada laut Kediri yang cukup tangguh. Bidang kebudayaan. Perkembangan seni pada masa Kerajaan Kediri ditandai dengan ditulisnya beberapa kitab sastra. Kitab-kitab tersebut antara lain Kitab Bharatayuda, Kitab Krisnayana, Kitab Semaradahana, dan Kitab Lubdaka. Kehancuran Kerajaan Kediri. Kekuasaan Kediri berakhir pada masa Raja Kertajaya. Pada masa pemerintahannya, terjadi pertentangan antara raja dan kaum Brahmana karena Kertajaya berlaku sombong dan berani melanggar adat. Para Brahmana kemudian mencari perlindungan kepada Ken Arok yang merupakan penguasa di Tumapel. Pada tahun 1222 Masehi, Ken Arok dengan dukungan kaum Brahmana menyerang Kediri. Kediri akhirnya dapat dikalahkan oleh Ken Arok. 7. Kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari atau sering pula ditulis Singhasari atau Singosari adalah sebuah kerajaan di Jawa Timur yang didirikan oleh Ken Arok pada tahun 1222 Masehi. Sumber sejarah kerajaan Singosari antara lain diperoleh dari Kitab Pararaton, Kitab Negara Kertagama, dan beberapa prasasti seperti Prasasti Balawi, Maribong, Kusmala, dan Mula Malurung. Menurut Pararaton,
Tumapel semula hanya sebuah daerah bawahan Kerajaan Kediri. Tumapel dikuasai oleh seorang aku bernama Tunggul Ametung. Kemudian Tunggul Ametung digulingkan dari kekuasaannya oleh Ken Arok yang merupakan bawahan Tunggul Ametung. Ken Arok menjadi Akuwu baru. Peperangan antara Kerajaan Singosari dengan Kerajaan Kediri. Pada saat Ken Arok menguasai Tumapel, di Kerajaan Kediri terjadi perselisihan antara Raja Kertajaya dan para Brahmana. Para Brahmana melarikan diri ke Tumapel. Mereka meminta perlindungan kepada Ken Arok. Atas dukungan para Brahmana, Ken Arok melakukan serangan balik ke Kediri. Perang melawan Kediri meletus di desa Ganter, dan Kediri berhasil dikalahkan. Setelah Kediri berhasil dikalahkan, Ken Arok mendirikan Kerajaan Singosari dan menjadi raja pertama dengan gelar Sri Ranggah Rajasa Sang Awurwa Bumi. Pada tahun 1275 Masehi, Raja Kertanegara mengirimkan tentaranya ke Melayu, atau yang dikenal dengan ekspedisi Pamalayu. Selain untuk menggoyahkan kerajaan Sriwijaya, ekspedisi ini juga bertujuan untuk menahan serbuan tentara Mongol di bawah pimpinan Kaisar Kubilai Khan yang sedang melakukan perluasan wilayah di Asia Tenggara. Beberapa kali utusan Kaisar Kubilai Khan datang ke Singosari menuntut agar Kertanegara mengakui kedaulatan Kubilai Khan di Cina. Tuntutan tersebut ditolak oleh Kertanegara dengan tegas. Kemudian Kubilai Khan mengirim armada Mongol ke Pulau Jawa untuk menaklukkan Kertanegara. Sebagai persiapan untuk menghadapi serangan tentara Mongol, Kertanegara mengirimkan bala tentaranya ke luar Jawa. Perang ini tidak terjadi karena Kertanegara telah meninggal pada tahun 1292 Masehi akibat serangan dari Jayakatwang yang merupakan keturunan Raja Kediri. Kejayaan Kerajaan Singosari. Kerajaan Singosari mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Kertanegara. Ia bercita-cita meluaskan kekuasaannya meliputi seluruh wilayah Nusantara. Kertanegara berhasil memperluas kekuasaan ke beberapa daerah, diantaranya Bali, Kalimantan Barat, Dayak, Maluku, Sunda, dan Pahang. Bidang ekonomi Kerajaan Singosari. Kehidupan ekonomi Kerajaan Singosari bersumber dari pertanian dan perdagangan. Wilayah Singosari terletak di pedalaman dan dialiri dua sungai besar, yaitu Sungai Bengawan Solo dan Sungai Brantas. Selain dimanfaatkan untuk pertanian, kedua sungai itu juga dimanfaatkan sebagai sarana lalu lintas pelayaran dan perdagangan. Pada masa pemerintahan Kertanegara, perdagangan mendapat perhatian yang cukup besar. Hal ini tampak dari upaya Kertanegara untuk menggeser kedudukan Sriwijaya sebagai penguasa perdagangan di Selat Malaka. Upaya tersebut diwujudkan dengan melaksanakan ekspedisi Pamalayu. 8. Kerajaan Majapahit. Majapahit adalah sebuah kerajaan di Jawa Timur yang berdiri sekitar tahun 1293 Masehi. Kerajaan Majapahit dianggap sebagai kerajaan Hindu-Buddha yang terbesar dalam sejarah Indonesia. Sumber sejarah kerajaan Majapahit diantaranya diperoleh dari Kitab Pararaton, Kitab Sotasoma, dan Kitab Negara Kertagama. Selain itu, ada pula beberapa prasasti, yaitu Prasasti Gunung Budak, Prasasti Kudadu, Prasasti Blambangan, dan Prasasti Langgaran. Hubungan antara Kerajaan Majapahit dengan Kerajaan Singosari saat perang melawan Jayakatwang. Munculnya Kerajaan Majapahit
erat hubungannya dengan keruntuhan kerajaan Singosari. Ketika Singosari diserang oleh Jayakatwang, Raden Wijaya yang merupakan menantu Kertanegara berhasil meloloskan diri. Ia mendapat pertolongan dari Bupati Sumenep bernama Arya Wiraraja. Berkat pertolongannya, Raden Wijaya mendapat pengampunan dari Jayakatwang dan diberi tanah di hutan tarik dekat Mojokerto. Daerah tersebut kemudian diberi nama Mojopahit. Kedatangan tentara Mongol dimanfaatkan oleh Raden Wijaya. Ia segera bergabung dengan tentara Mongol untuk menyerang Jayakatwang. Dengan mudah, tentara Mongol beserta pasukan Raden Wijaya mengalahkan Jayakatwang. Setelah berhasil mengalahkan Jayakatwang, tentara Mongol berpesta merayakan kemenangannya. Ketika tentara Mongol lengah, Raden Wijaya berbalik menyerang mereka. Pasukan Mongol hancur dan sisanya pulang ke negerinya. Keberhasilan mengalahkan Jayakatwang dan menghancurkan tentara Mongol menghantarkan Raden Wijaya menjadi penguasa di Jawa Timur. Ia mendirikan kerajaan Majapahit dan menjadi raja dengan gelar Kertarajasa Jayawardhana. Kejayaan Majapahit. Kejayaan Majapahit tidak hanya dalam hal pemerintahan. Dalam bidang ekonomi, Majapahit berkembang menjadi negara agraris dan negara maritim. Sebagai negara agraris, Majapahit terletak di daerah pedalaman dan dekat dengan aliran sungai yang sangat cocok untuk pertanian. Sebagai negara maritim, Majapahit memiliki armada laut yang kuat sehingga mampu mengawasi seluruh perairan di Nusantara. Sejumlah pelabuhan di pantai utara Pulau Jawa merupakan tempat yang strategis di tengah jalur perdagangan menuju Kepulauan Maluku yang menghasilkan rempah-rempah. Majapahit menjadikan pelabuhan-pelabuhan tersebut sebagai pusat perdagangan. Bidang sastra. Pada masa kerajaan Majapahit, bidang sastra mengalami kemajuan. Karya sastra yang terkenal adalah Kitab Negara Kertagama. Selain kitab sastra, Negara Kertagama juga merupakan sumber sejarah Majapahit. Kitab lain yang terkenal adalah Sutta Soma. Pengertian Sutta Soma. Kitab Sutta Soma memuat kata-kata yang sekarang menjadi semboyan negara Indonesia, yakni Bhinneka Tunggal Ika. Bidang seni bangunan juga berkembang banyak. Bangunan candi juga banyak dibuat, misalnya Candi Penataran dan Sawentar di daerah Blitar, Candi Tigawangi dan Surawana di dekat Pare Kediri, serta Candi Tikus di Trowulan. Kemunduran Kerajaan Majapahit. Kejayaan Majapahit mulai mengalami kemunduran setelah pemerintahan Hayam Wuruk berakhir. Raja-raja yang berkuasa tidak mampu mengembalikan kejayaan Majapahit. Di samping itu, terjadinya perang saudara yang dikenal dengan Perang Paregreg pada tahun 1401 sampai dengan 1406 Masehi menyebabkan kekuatan Majapahit melemah. Unsur lain yang menyebabkan semakin mundurnya kerajaan Majapahit adalah meluasnya pengaruh Islam pada saat itu. Peninggalan masa Hindu-Buddha. Banyaknya jumlah kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia mewariskan peninggalan sejarah yang cukup banyak. Peninggalan-peninggalan itu antara lain adalah bangunan, patung atau arca, relief, prasasti, dan kitab-kitab sastra. 1. Candi dan stupa. Bangunan candi dan stupa ada yang didirikan sebagai tempat pemujaan dan ada pula yang didirikan sebagai makam. Bangunan yang digunakan agama Hindu contohnya antara lain Candi Prambanan, Candi Sukuh, Candi Canggal,
Candi Gedong Songo. Adapun bangunan yang digunakan agama Buddha, contohnya antara lain Borobudur, Mendut, Sewu, dan Plausan. Perhatikan candi berikut ini. Candi tersebut merupakan kompleks Candi Prambanan, sebuah bangunan yang digunakan oleh agama Hindu. Sedangkan gambar berikut ini tentu sudah tidak asing lagi. Gambar candi ini merupakan Candi Borobudur, bangunan yang digunakan oleh agama Buddha. 2. Gapura. Gapura adalah bangunan berupa pintu gerbang. Gapura ada yang beratap dan berdaun pintu, dan ada yang menyerupai candi terbelah dua. Gapura yang beratap disebut Paduraksa, dan yang terbelah dua disebut Benta. Contoh bangunan gapura diantaranya adalah Gapura Beringin Lawang di Trowulan, peninggalan kerajaan Mojopahit. Inilah salah satu gambar bangunan gapura. Gapura ini merupakan Gapura Beringin Lawang, peninggalan kerajaan Majapahit di daerah Trowulan, Mojokerto. 3. Patirtan. Patirtan adalah pemandian suci di kalangan istana, misalnya Patirtan Tirta Empul dan Jolo Tondo. Nah, gambar ini merupakan Patirtan Tirta Empul, salah satu peninggalan dari agama Hindu. 4. Patung atau arca. Bentuk patung Hindu tidak sama dengan bentuk patung Buddha. Patung Hindu umumnya berbentuk dewa-dewi, tokoh, dan makhluk mistik. Misalnya, patung Raja Airlangga berbentuk patung Dewa Wisnu sedang menunggang Garuda, dan patung Kendedes dalam wujud Dewi Prajna Paramita. Adapun patung Buddha bentuknya mewujudkan Sang Buddha Gautama sendiri. Patung Buddha tampil dalam berbagai posisi, misalnya sikap Dhyana Mudra, yaitu sikap tangan sedang bersemedi, atau sikap Waramudra, yaitu sikap tangan sedang memberi anugerah. Berikut ini merupakan patung Kendedes dalam wujud Dewi Prajna Paramita. 5. Relief. Relief adalah seni pahat pada dinding suatu bangunan atau candi. Relief itu melukiskan suatu cerita. Contohnya adalah cerita Ramayana yang dipahat pada dinding Candi Prambanan. Inilah gambaran relief cerita Ramayana yang ada di Candi Prambanan, salah satu peninggalan dari agama dan budaya Hindu. 6. Prasasti. Prasasti merupakan tulisan pada batu yang memuat berbagai informasi tentang sejarah dan peringatan atau catatan suatu peristiwa. Misalnya Prasasti Canggal, Prasasti Ciaruten, Prasasti Talang Tuo, dan Prasasti Kota Kapur, serta prasasti-prasasti lainnya. Gambar berikut merupakan Prasasti Talang Tuo, salah satu peninggalan agama Hindu. 7. Kitab. Kitab merupakan karangan berupa kisah, catatan, laporan tentang suatu peristiwa atau sejarah. Isi kitab tidak berupa kalimat langsung, melainkan rangkaian puisi indah dalam sejumlah bait. Ungkapan dalam bentuk puisi ini biasanya disebut kakawin. Kitab-kitab peninggalan masa Hindu-Buddha antara lain Kakawin Bharatayuda, karya Empu Sedah dan Empu Panuluh, Kitab Negara Kertagama, karya Empu Prapanca, dan Sutasoma, karya Empu Prapanca. Berikut ini merupakan gambaran dari kitab Kakawin Bharatayuda, peninggalan dari agama Hindu. Demikian video pembelajaran mengenai kehidupan masyarakat Indonesia pada masa Hindu-Buddha. Jika ada pertanyaan, silahkan ketikkan pada kolom komentar. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada video-video pembelajaran berikutnya.